Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 18. Melanjutkan cerita sebelumnya. Di hadapan anjing penyambar jiwa, kera iblis itu memamerkan giginya dan berkata, "Kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati, hanya karena kamu masih ingin membunuhku." Mati. Kera iblis melayang ke udara. Di telapak tangan kanannya, dia melambaikan tongkat hitam besar dengan panjang 5.000 kaki. Kemudian dia mengayunkan tongkat di kepala anjing penyambar jiwa dan hanyut. Dengan tongkat, kekosongan runtuh satu demi satu, dan celah ruang gelap muncul di langit jutaan makhluk abadi. Mata raksasa anjing penyambar jiwa ilahi penuh dengan penghinaan dan niat membunuh. Anjing ilahi ini mengakui bahwa dia bukan lawan Tan Yun, tetapi bagimu kera bodoh, anjing ilahi ini tidak memperhatikannya. Ketika anjing perampas jiwa itu mengaum dengan marah, dia mengangkat cakar anjing dari kaki depan kanannya dan merobek langit. Paku tajam raksasa yang panjangnya ratusan kaki dan keras sebanding dengan artefak terbaik tingkat ketiga meraih tongkat hitam di udara. Ah! Kekuatanmu lebih kuat dari anjing suci ini. Anjing perampas jiwa membuat suara kesakitan yang mengerikan. Meskipun kukunya masih utuh, karena kuku kakinya tidak tahan pukulan kera pembunuh, mereka kembali dan menusuk cakar anjing itu. Segera, cakar anjing depan kanan dari anjing ilahi meledak, dan darah menyembur keluar, dan tubuhnya seperti meteorit hitam besar. Itu saja, kera iblis melompat ke udara, berlari melalui puluhan ribu kaki kehampaan, dan pergi ke anjing perampas jiwa. Anjing ilahi berguling-guling di udara. Setelah menghentikan bentuknya, ia tahu bahwa itu bukan lawan dari kera pembunuh, jadi ia dengan cepat berbalik dan berlari untuk hidupnya. Tetapi ketika dia baru saja berbalik, tubuhnya bergetar, dan pupil matanya penuh ketakutan. Namun, Tan Yun, yang mengejarnya, melingkarkan lengannya di bahunya dan menatapnya seperti tersenyum. "Sialan, raung anjing perampas jiwa, kera iblis, anjing ini berkelahi denganmu." Ketika anjing perampas jiwa membuka mulutnya yang besar dan bergegas menuju Tan Yun, tiba-tiba dia berbalik lagi. Tubuhnya yang besar memecahkan kehampaan, membuka mulut yang besar dan taringnya yang ganas, dan merobek leher kera pembunuh iblis itu. "Oh, apakah kamu masih ingin menyelinap menyerangku? Oke, aku membiarkanmu bajingan menyelinap menyerang." Kera iblis terbang terbalik di udara, memegang telapak tangan kanannya rata di depan lehernya. Anjing perampas jiwa itu membuka mulutnya dan tiba-tiba menggigit tongkat hitam itu. Menurutnya, kekerasan gadingnya sebanding dengan artefak inferior Orde keempat. Dia bisa menggigit tongkat hitam. Selama Anda menggigit tongkat hitam, Anda dapat mencabik-cabik kera iblis yang penuh kebencian. Namun, selanjutnya, anjing perampas jiwa itu menjadi gila. Bang, bang, bang. Tapi itu adalah saat ketika gadingnya menggigit tongkat hitam itu. Dengan suara nyaring, itu penuh dengan rasa sakit yang tajam dari giginya, dan tongkat hitam itu tidak bisa menggigit sama sekali. Itu saja, setelah patah, sepertiga dari gigi anjing itu patah. Ah! Gigi anjing dewa ini. Ketika anjing penyambar dewa mengeluarkan suara yang menyakitkan, jutaan penguasa kota yang telah menonton, dan ribuan penguasa kota di depan, tiba-tiba memancarkan kekuatan Kaisar Agung dengan berbagai atribut di tubuh mereka, menukik ke bawah menuju kota. Gerbang, mencoba melarikan diri dari gerbang kota sementara kera iblis dan Kaisar Abadi ke-9 bertarung. Mencari kematian, kera pembunuh iblis itu melambaikan tangan kanannya. Segera, tongkat besar itu menghancurkan kekosongan dan meledakkan ratusan penguasa kota yang bergegas menuju gerbang kota. Lebih dari 300 penguasa kota yang tidak terbunuh oleh ledakan itu melihat ke gerbang kota di depan mereka. Ketika mereka ragu-ragu, anjing perampas jiwa itu meraung, "Lari. Hitung satu persatu, pergi ke dunia dewa, dan biarkan ayahku turun ke dunia untuk menangkap Tan Yun." Anda juga dapat menemukan cara untuk melaporkan berita bahwa Tan Yun adalah reinkarnasi dari Hongmeng Supreme kepada Chaos Supreme dan Si Yuan Supreme.
Ya, bawahan patuh. Lebih dari 300 penguasa kota menjawab dan melarikan diri ke gerbang kota. Tepat ketika Tan Yun hendak menghentikannya, suara alam datang dari telinganya, "Suamiku, kamu tinggal di sini untuk mencegat jiwa yang menyambar anjing ilahi. Aku akan menjaga gerbangnya." Suara mendesing. Bayangan emas yang hampir transparan melintas dari Tan Yun dan menyusul lebih dari 300 penguasa kota di saat berikutnya. Puf puf. Tirai pedang berbulu menelan lebih dari 300 penguasa kota. Segera, darah tiba-tiba muncul, dan untaian darah mewarnai langit malam menjadi merah. Lebih dari 300 penguasa kota hancur dan berubah menjadi potongan-potongan mayat yang tersebar di langit malam. Berdengung. Bayangan emas berdiri di udara dari gerbang kota dan berubah menjadi Sen Subing dengan gaun emas panjang. Roknya terbang dan sutra hijau menari. Sen Subing berdiri sedingin es dengan pedang terbang. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Anjing perampas jiwa memelototi jutaan penguasa kota. "Bahkan jika kamu menggunakan hidupmu untuk menumpuk jalur darah, kamu harus bergegas keluar dari gerbang kota. Berikan pada Kaisar Abadi." Atas perintah anjing perampas jiwa, jutaan penguasa kota berubah menjadi semburan manusia dan bergegas ke Sen Subing. "Kera tua, jaga saja gerbangnya." Tan Yun memerintahkan kepada kera pembunuh, "Setelah kamu istirahat, aku akan menangkap anjing perampas jiwa kehidupan selanjutnya. Ayo, kera." Memegang tongkat besar, melayang di belakang Tan Yun. Puf, puf. Pada saat ini, Sen Subing berdiri di gerbang kota dan menari ribuan kaki pedang untuk melahap para penguasa kota yang bergegas. "Tan Yun, anjing suci ini bertarung denganmu." Anjing perampas jiwa meraung marah pada Tan Yun dan berpura-pura bergegas menuju Tan Yun. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba berbalik dan pergi ke arah Sen Subing, yang menjaga gerbang kota. Tan Yun mendengus dingin, menunjukkan langkah ilahi Hongmeng, dan segera menyusul anjing perampas jiwa. Ketika dia meraih ekornya dengan tangan kirinya dan menariknya kembali ke udara, tinju kanannya menghantam bagian belakang anjing perampas jiwa itu. Bang bang. Dalam suara pahat yang tumpul, darah memercik dan daging yang pecah tumpah, dan kumis dan daging di bagian belakang jiwa yang menyambar anjing ilahi kabur, memperlihatkan tulang belakang yang tebal. Ledakan. Dengan suara, Tan Yun mengepalkan ekor anjing yang menyambar jiwa dengan tangan kirinya dan mengayunkannya ke tanah. Ah! Anjing perampas jiwa-jiwa menjerit dan berjuang untuk menyingkirkan ekornya, tetapi akankah Tan Yun memberinya kesempatan? Tan Yun mengepalkan ekornya dengan tangan kirinya. Dia dengan kasar dan kejam melemparkan anjing perampas jiwa itu ke atas dan ke bawah. Bang bang. Pada saat berikutnya, anjing perampas jiwa itu dipukul oleh Tan Yun, pusing dan bekas luka di sekujur tubuh. Kemudian, Tan Yun menunggangi anjing perampas jiwa itu, mengepalkan tinjunya yang besar, dan menerjang anjing perampas jiwa itu seperti badai. Bang bang. Ketika setiap pukulan jatuh pada anjing penyambar jiwa, kulitnya pecah-pecah dan daging dan darahnya tertembak. Setelah ratusan pukulan, itu samar-samar terlihat di bawah sinar bulan. Anjing perampas jiwa itu tergeletak di tanah, berkedut dan mengerang kesakitan. Tan Yun perlahan bangkit dan melihat. Dia melihat Sen Subing, seperti dewa pembunuh, masih berdiri di udara di pintu keluar gerbang kota. Di tanah di bawah dan di depannya, tulang-tulangnya seperti gunung. Pada saat ini, ratusan ribu penguasa kota yang masih hidup memandang Sen Subing dan kemudian melihat Kaisar Abadi di tanah. Mereka tersebar di kerumunan dan ingin melarikan diri ke gerbang selatan, gerbang barat dan gerbang utara masing-masing. Jangan membuat perjuangan yang tidak masuk akal, kamu tidak bisa melarikan diri. Tan Yun menunjukkan niat membunuhnya. Setelah menawarkan pedang pembunuh Hongmeng, dia berkata dengan suara yang dalam, "Bunuh kera tua dan Subing bersama-sama. Biarkan mereka semua tinggal." Kemudian, memegang pedang pembunuh Hongmeng, Tan Yun bergegas ke kerumunan dan membunuh. Menusuk. Puf, puf. Setiap kali Tan Yun mengayunkan pedangnya, ratusan pemimpin kota ditelan dan berubah menjadi mayat yang hancur berserakan di langit malam. Kera pembunuh iblis memegang tongkat besar, dan penguasa kota yang terkenal meledak satu demi satu di bawah tongkat besarnya. Ah! Ya Tuhan, selamatkan hidupku.
Aku tahu aku salah. Tolong selamatkan hidupku. Tan Yun, cepat atau lambat kau akan mati. Tak lama, apa yang terjadi di rumah abadi Jiutian akan menyebar ke dunia dewa. Pada saat itu, Maha Guru Kekacauan dan Maha Guru Si Yuan akan menemukanmu. Tan Yun, kami mengutukmu untuk tidak mati. Setelah setengah jam pembunuhan, suara memohon belas kasihan, pelecehan, dan kutukan menghilang. Pada saat ini, bumi ratusan mil di sekitar pintu keluar gerbang timur ditutupi dengan mayat. Semua penguasa kota yang ingin melarikan diri dari gerbang timur tidak memiliki kehidupan untuk kembali. Maha Guru Hongmeng, saya telah menangkap Xiaosu. Pada saat ini, dengan suara lemah Ouyang Duantian, yang hitam dan biru dan pucat, terbang di udara dengan Xiaosu yang sekarat di tangan kanannya dan tergantung di depan Tan Yun. Paman, bagaimana kamu terluka? Tan Yun tiba-tiba menyusut dan berubah menjadi jubah putih pada saat dia berubah menjadi tinggi normal. Tidak masalah, itu semua luka kulit. Ouyang Duantian berkata dengan hormat kepada Tan Yun. Tan Yun berbisik, Kian dan aku adalah teman dekat. Paman, kamu tidak perlu terlalu menahan diri di depanku. Panggil aku Tan Yun di masa depan. Juga, jangan panggil aku Hongmeng Supreme kapan saja. Jika identitasku diketahui oleh dunia dewa, aku akan kurang beruntung. Mendengar pidato itu, Ouyang Duantian mengangguk dan berkata, oke, begitu. Ya, setelah Tan Yun menjawab, dia menatap kera iblis dan berkata, kera tua, kamu masih menjaga gerbang timur dan menonton anjing penyambar jiwa. Ya, jawab kera iblis. Kemudian, Tan Yun meminta Ouyang Duantian menyerahkan Xiaosu ke kera iblis. Kemudian dia pergi ke gerbang selatan bersama Ouyang dan Shen Subing. Ketika Tan Yun tiba di gerbang selatan, dia menemukan bahwa tidak ada penguasa kota yang hidup di gerbang selatan. Mayat-mayat itu seperti gunung darah yang menggelinding sejauh puluhan mil. Singa naga emas, berlumuran darah, dan Zenji berdiri di udara. Pria besar, kerja bagus. Tan Yun memuji dan berkata, kalau begitu pegang gerbang selatan. Zenji, ikutlah denganku. Itu tuannya. Singa naga emas menjawab dengan hormat. Saudara yang baik. Zenji naik ke udara dan berdiri berdampingan dengan Tan Yun, Subing dan Ouyang. Tan Yun berkata, Xiaosu anjing perampas jiwa telah ditangkap hidup-hidup. Sekarang mereka diawasi oleh kera tua itu. Kita akan menginterogasi keduanya tentang kematian ayah dan ibu angkatmu. Yah, semuanya terserah saudaraku, kata Zenji. Kemudian, Tan Yun melepaskan pengetahuan abadi dan menyelimuti 9 rumah surgawi abadi dengan radius 30 juta abadi. Dia menemukan bahwa di gerbang barat, Moer, Naga Tianluo dan Raja Beruang, Xiaobai dan Tuobai Yingying juga telah membunuh semua penguasa kota yang ingin pergi melalui gerbang barat. Kemudian, Tan Yun menemukan bahwa di gerbang utara, di bawah kepemimpinan Song Huixin, raja dari 7 negara, Tian Lao dan lainnya membunuh sekelompok penguasa kota. Tan Yun berkata, Raja Beruang Naga Tianluo dan Xiaobai masih menjaga gerbang barat. Yingying dan Sihir datang dan berkumpul. Di gerbang utara, Huixin, Tian Lao, Wei Kuan, Huang Fu, Gu Chong, Guan Xuankui dan Guan Xuankong, datang dan kumpulkan. 2 menit kemudian, mereka terbang ke Tan Yun satu demi satu. Selama periode ini, Tan Yun menemukan melalui pengetahuannya yang abadi bahwa Dewa Wuxin, anak Meng Yi, Yukin dan yang lainnya masih mengejar dan membunuh penguasa kota yang sedang berlari di mansion Kaisar Abadi. Tan Yun memandang orang-orang di depannya, selanjutnya, kami menyebar dan menutupi rumah Kaisar Abadi dengan pengetahuan abadi. Ingat, apakah itu penguasa kota atau pelayan dan pelayan rumah abadi Jiutian, termasuk semua hewan abadi, tidak ada amnesti. Selanjutnya, Tan Yun dan yang lainnya bubar dan mulai dengan hati-hati mencari dan membunuh semua makhluk di rumah Kaisar Abadi ke-9. Malam memudar dan matahari terbit. Setelah mencari dan membunuh sepanjang malam, puluhan ribu penguasa kota, ratusan ribu pelayan dan pelayan di rumah Kaisar Abadi, serta puluhan juta tentara dan jenderal abadi di rumah Kaisar Abadi tidak pernah kembali. Semua binatang abadi dan binatang roh juga terbunuh. Melihat ke bawah dari langit,
mansion kaisar abadi dengan radius 30 juta mil tampaknya tersapu oleh darah. Rumah Jiu Tianxian, gerbang timur. Tan Yun dan 7 istrinya, serta semua orang dan binatang, menatap Xiahou Su dan kaisar abadi anjing perampas jiwa di tanah. Memukul. Dengan air mata di matanya yang indah, Zenji menusuk pergelangan kaki Xiahou Su dengan pedang. "Ah!" teriak Xiahou Su. "Katakan, apakah kamu membunuh ayah dan ibu angkatku?" bentak Zenji. "Itu bukan aku." Xiahou Su menatap Ouyang Duantian. "Dia membunuh ayah dan ibu angkatmu ketika dia menjadi tamu di kediaman Tuan Kota Zen." "Kamu omong kosong." Ouyang Duantian memerah karena marah. "Paman, jangan marah." Tan Yun berkata, "Zenji, aku akan menginterogasinya." Tan Yun berjongkok, meraih leher Xiahou Su dengan tangan kirinya, dan menunjukkan mata ilahi Hongmeng. Tiba-tiba, Xiahou Su mati rasa seperti ayam. Tan Yun tidak diragukan lagi berkata, "Katakan, apakah Anda membunuh Tuan Zen?" "Aku membunuhnya." Pada saat Xiahou Su mengakui, Zenji di samping mengepalkan tinjunya dan gemetar karena marah. "Siapa yang menyuruhmu?" Wajah Tan Yun muram. "Kenapa kamu membunuhnya?" Xiahou Su dengan jujur berkata, "Saya diperintahkan oleh Kaisar Abadi ke-9, karena Tuan Kota Zen telah menyinggung mantan Kaisar-Kaisar Abadi ke-9. Aku akan membunuhmu." Zenji menangis. "Saudaraku, biarkan dia memulihkan pikirannya. Aku akan membuatnya mati." Setelah Tan Yun melepaskan kendali mata ilahi Hongmeng atas Xiahou Su, Zenji memegang pedang panjang dan memotong kaki kiri Xiahou Su dengan pedang. "Pedang ini diberikan kepadamu untuk ayah angkatku." "Pompa. Pedang ini untuk membalaskan dendam ibu angkatku." Saat Zenji menangis, sebuah pedang memotong kaki kanan Xiahou Su. "Pedang ini karena kamu membuatku kehilangan ayah angkat dan ibu angkatku." Pedang Zenji naik dan turun. Dalam teriakan Xiahou Su, dia memotong lengan kiri Xiahou Su. Pergelangan tangan Zenji Hao berputar, bayangan pedang menyelimuti Xiahou Su, dan dia dihukum mati dalam jeritan kelelahan. Kemudian, Zenji menatap Tan Yun dengan mata berkaca-kaca, "Saudaraku, aku ingin mansion Xiahou. Kalau begitu, pergilah ke makam orang tuaku dan beritahu mereka bahwa aku membalas dendam untuk mereka." Tan Yun mengangguk, dan mengangkat tangannya untuk menyeka air mata Zenji. "Oke." Pada saat ini, anjing perampas jiwa yang sekarat memandang Tan Yun dan berkata dengan lemah, "Kamu cepat atau lambat akan mati. Binatang, kamu ditakdirkan untuk kecewa." Tan Yun berkata dengan keras, "Kita tidak akan mati. Xiao Xing, kamu memiliki binatang ini." Tan Yun menatap Fang Ziqing dan berkata. Fang Ziqing memegang pedang di awal dan menatap ke langit, "Anjing perampas jiwa, sekarang aku akan membunuh putramu. Di masa depan, aku Ziqing akan terbang ke dunia Dewa Hongmeng dan membunuhmu secara pribadi untuk membalaskan dendam orang tuaku." Kemudian Fang Ziqing naik ke udara dan mengayunkan ribuan pedang untuk menghancurkan anjing yang perampas jiwa menjadi berkeping-keping.